Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Selalu bersyukur pada Allah subhanahu wa ta'ala atas rahmat dan nikmatnya sehingga kita masih diberikan kenikmatan iman, kenikmatan kesehatan untuk menjalani sisa-sisa kehidupan kita di dunia ini. Salawat serta taslim selalu kita haturkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Semoga kita diberikan syafaat pada hari yaumil akhir. Amin ya rabbil alamin. Kembali lagi bersama saya Bayu Lesmana dengan NIM 201220 375 dari program studi pendidikan agama Islam kelas 5L Universitas Islam Negeri Sultan Toha Saifuddin Jambi. Nah, di sini saya akan membahas tentang fikih kontemporer pada bahasan yang luar biasa menarik bagi saya, yaitu tentang poligami dan poliandri. Nah, kita sering mendengar poligami dan poliandri. Kita mulai dengan pengertiannya terlebih dahulu. Poligami yaitu seorang laki-laki yang menikahi atau memiliki lebih dari satu istri dalam satu masa. Nah, apa hukumnya di dalam Islam? Di dalam Islam, Allah telah menerangkan kepada kita di dalam Al-Quran surah An-Nisa ayat ketiga, yang artinya, maka nikahilah wanita yang kamu sukai, baik itu 2, 3, ataupun 4. Tapi, ada syaratnya. Tapi kalau kamu tidak bisa berlaku adil, maka satu istri itu lebih baik. Artinya apa? Di dalam Islam, hukum poligami itu diperbolehkan oleh Allah. Tetapi ada syarat yang harus kita miliki kalau kita ingin melakukan poligami, yaitu syarat adil. Nah, di adil ini ada beberapa aspek seperti adil dalam ekonomi, adil dalam hubungan suami istri, adil dalam nafkah, dan segala hal yang berhubungan dengan rumah tangga. Nah, ini harus diperhatikan bagi orang-orang yang ingin melakukan poligami. Kalau dia tidak bisa berlaku adil, merasa tidak bisa berlaku adil, maka Allah menerangkan bahwa satu istri itu lebih baik. Nah, itu dari segi hukum. Kemudian juga syaratnya juga. Kita masuk kepada poliandri. Poliandri yaitu seorang wanita yang memiliki suami yang lebih dari satu dalam satu masa. Nah, apa hukumnya di dalam Islam? Allah telah menjelaskan kepada kita di dalam Al-Quran surah An-Nisa ayat 24, yang artinya, maka diharamkan bagimu untuk menikahi wanita yang sudah memiliki suami. Artinya hukum dari poliandri yaitu haram. Maka orang yang melakukan poliandri dikenai dosa. Kenapa? Ada beberapa alasan di balik pengharaman poliandri. Alasan diharamkannya poliandri yaitu untuk menjaga kejelasan nasab. Karena orang yang melakukan poliandri, maka nasabnya tidak jelas. Ayahnya siapa tidak jelas. Karena di dalam Islam menjunjung tinggi tentang perihal nasab. Karena ada beberapa hal yang harus jelas nasabnya, seperti warisan, seperti hak wali, seperti itu. Kemudian ada juga alasan medis, karena alasan kesehatan. Karena orang yang melakukan poliandri maka terancam baginya untuk masalah-masalah medis, kesehatannya. Kita masuk ke dalam
pandangan ulama tentang poligami. Pada ulama mazhab, ulama fikih, 4 mazhab itu sepakat bahwa poligami diperbolehkan dengan beberapa syarat yang telah kita jelaskan sebelumnya. Kemudian ulama-ulama kontemporer menjelaskan, nah berbeda dengan sebelumnya ulama-ulama klasik gitu. Kalau di ulama klasik dia membahas tentang hukumnya boleh atau tidak, tetapi kalau di ulama kontemporer seperti Syekh Yusuf Al-Qardawi itu lebih ke membahas tentang manfaat dari poligami. Salah satu statement beliau yaitu poligami adalah sebagai solusi, di mana sekarang zamannya laki-laki yang tidak bisa menahan nafsunya, maka poligami itu sangat dianjurkan bagi laki-laki yang tidak bisa menahan nafsu syahwatnya. Seperti itu. Nah, kemudian pertanyaannya, ini kan sudah lama terjadi. Pada zaman Rasulullah juga sudah ada poligami. Kenapa ini dimasukkan ke dalam fikih kontemporer atau fikih kekinian? Sejak adanya gerakan feminisme, gerakan perempuan gitu ya, yang mengatakan bahwa poligami adalah merebut hak azazi bagi perempuan, bagi wanita. Nah, biasanya yang menentang poligami ini kan di luar dari agama muslim, dalam tanda kutip, yaitu non muslim. Nah, tapi menariknya poligami ini sudah dilakukan oleh nabi-nabi sebelumnya. Kita ambil contoh. Nabi Ibrahim itu memiliki 2 orang istri. Yang pertama Sayyidah Sarah, yang dari Sarah itu menghasilkan keturunan yaitu Yakub. Kemudian dari yang istri kedua yaitu Sayyidah Hajar, yang menghasilkan keturunan Nabi Ismail, kemudian Nabi Muhammad ke bawahnya. Nah, itu Nabi Ibrahim juga melakukan poligami. Artinya apa? Poligami ini bukan berawal dari ajaran Nabi Muhammad SAW, tetapi sudah ada dari zaman sebelum Nabi Muhammad SAW. Bahkan di dalam keyakinan orang-orang saudara kita, Kristen maupun Yahudi, itu meyakini bahwa Ibrahim itu memiliki 2 orang istri. Karena kita itu sama-sama meyakini bahwa Ibrahim itu memiliki 2 orang istri. Yang pertama kalau di bahasa mereka itu Hagar, yang kedua dengan Sarai. Seperti itu. Nah, artinya apa? Artinya poligami ini sudah ada sebelum Nabi Muhammad diutus menjadi Rasul. Islam datang, poligami ini Islam datang untuk membatasi. Yang sebelumnya tidak ada batasan, boleh memiliki beberapa istri. Tetapi Islam datang untuk membatasi, yaitu 4 orang istri saja. Kemudian poligami itu sebagai solusi. Nabi Ibrahim dulu ketika tidak dikaruniai anak dari istrinya yang pertama Sarah, maka Sarah yang mengizinkan mengizinkan Nabi Ibrahim untuk menikahi Sayyidah Hajar, dan Sayyidah Hajar menghasilkan keturunan yaitu Ismail. Nah, bisa dilihat poligami itu juga sebagai solusi. Maka ada kebaikan di dalam poligami tersebut. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebih saya mohon maaf. Saya maaf atas segala kesalahan, khilafan. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.